Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang hasil kerja kami, yaitu tentang manajemen resiko pada UMKM Toko Bangunan Sawargi Jaya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, anggota kelompok saya terdiri dari Risa Nur Amelia dengan NIM 093, saya sendiri Zerlinda Natania Lauli dengan NIM 094, Vicky Anu Ramadanti dengan NIM 095 dan Nisa Ainun Zariah dengan NIM 097. Sebelumnya saya meminta maaf karena saya tidak bisa duduk dengan tegak atau dengan baik karena dalam kondisi yang kurang sehat. Langsung saja untuk penjelasan yang pertama, yaitu dari latar belakang. UMKM yang diberdayakan dengan baik dapat berkembang secara konsisten. Dalam dunia industri, risiko akan selalu ditemui karena adanya ketidakpastian. Begitu juga untuk usaha mikro kecil menengah. Salah satu UMKM yang kami analisis adalah Toko Bangunan Sawargi Jaya, menjadi perusahaan dagang bahan bangunan di Kota Cimahi. Terdapat kendala hingga resiko-resiko yang dihadapi dalam perjalanan bisnis bahan bangunan, hingga dapat mengekspansi cabang hingga 2 toko bangunan dalam 27 tahun ini. Di dalam analisis ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman tentang implementasi manajemen risiko pada UMKM, serta dapat mengaplikasikan atas menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan pada data perusahaan yang nyata. Beberapa pengetahuan lainnya adalah seputar pengelolaan bisnis perusahaan dagang dan bagaimana penanganan risiko dalam usaha toko bangunan Sawargi Jaya. Sebelum menganalisis risiko yang ada pada toko bangunan Sawargi Jaya, mari kenali apa itu risiko. Risiko adalah potensi, kemungkinan, dan ekspektasi terhadap suatu kejadian yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap pendapatan dan modal. Sedangkan manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Mari kita bahas mengenai analisis risiko yang ada di Toko Bangunan Sawargi Jaya. Toko Bangunan Sawargi Jaya berdiri sejak tahun 1994 dengan jumlah 2 cabang hingga kini. Selama perjalanan 27 tahun bisnisnya mengalami berbagai hambatan, dimulai dari lokasi toko yang sering berpindah tempat hingga mengeluarkan biaya ekstra dikarenakan sistem kontrak diakibatkan sulitnya menemukan gudang sekaligus toko. Hingga tahun 2008, Sawargi Jaya baru menemukan gudang dan toko yang tepat dan strategis hingga menetap dan kepemilikan toko sendiri. Tahun 2016 sempat tergabung dalam Badan Usaha Komanditer Vennoskap atau CV dengan kegiatan usaha memasok batu ke berbagai perusahaan hingga kerjasama dengan perusahaan besar. Dana sebelumnya terfokus pada pelunasan utang bank yang mencapai 1 miliar rupiah hingga 2 kali. Peminjaman modal usaha bank menjadi cara Sawargi Jaya untuk bertahan. Untuk bank yang awalnya hanya 50 juta rupiah meningkat menjadi 115 juta rupiah setiap bulannya, namun hingga kini hanya 45 juta rupiah per bulan berkat konsisten dan tanggung jawab dalam mematuhi aturan pelunasan bank. Sawargi Jaya menjual berbagai bahan bangunan lengkap, lemesan, perairan, hingga alat dan bahan bengkel. Metode identifikasi yang kami lakukan adalah survei atau wawancara secara langsung terhadap pemilik toko bangunan Sawargi Jaya. Untuk mengidentifikasi resiko pada UMKM material adalah identifikasi sumber-sumber resiko dengan memperluas pengamatan terhadap sumber-sumber resiko yang ada. Tahapan yang kami lakukan diantaranya yaitu yang pertama sasaran. Sasaran identifikasi resiko yang akan dilakukan adalah
keseluruhan kegiatan 4 fungsi manajemen di UMKM Toko Bangunan Sawargi Jaya. Lalu yang kedua yaitu sumber informasi. Sumber informasi yang didapatkan oleh kelompok kami berasal dari dalam perusahaan, yaitu pemilik UMKM Toko Bangunan Sawargi Jaya. Lalu yang ketiga yaitu teknik mengenali risiko. Teknik untuk mengenali risiko adalah dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik UMKM Toko Bangunan Sawargi Jaya. Lalu selanjutnya, kami mengukur risiko apa saja yang ada di Toko Bangunan Sawargi Jaya ini. Yang pertama ada risiko keuangan. Sawargi Jaya memiliki piutang melalui pembayaran macet oleh konsumen mencapai 1 miliar. Dikarenakan tidak tercatatnya arus keuangan dengan baik, maka pengelola tidak mengetahui siapa saja dan di mana saja piutang tersebut berasal. Jika dikuantitatifkan selama 27 tahun, ini total piutang mencapai 1 miliar rupiah. Saat merintis usaha, terutama di tahun 2016, Sawargi Jaya pernah mengalami kerugian akibat perjanjian bisnis yang tidak terpercaya, sehingga modal usaha hilang begitu saja. Perjanjian bisnisnya diantaranya adalah proyek bangunan besar yang membutuhkan banyak sekali produk bangunan, namun tidak berhasil dibayar, alhasil mengalami kerugian yang sangat besar. Lalu yang selanjutnya adalah resiko operasi. Saat ini Sawargi Jaya masih terkendala dalam pasokan barang, terkadang terlalu lama melakukan pesanan ulang ke produsen tangan pertama. Proses barang sampai ke toko melalui tahapan panjang dan tidak langsung diantar. Maka dari itu, perlu perencanaan yang lebih matang dalam memenuhi stok yang kosong dan menghindari waktu tunggu yang lama akibat persediaan kosong. Maka, pengelola membuat daftar pesanan ke setiap supplier dan produsen barang untuk setiap jenis produk yang kosong. Gudang penyimpanan yang dimiliki oleh Sawargi Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan pengelola. Gudang yang ada masih belum bisa memenuhi persediaan barang dikarenakan persediaan yang masih belum terorganisir. Terkadang, barang sulit dicari di dalam gudang sehingga sulitnya melakukan pencarian barang jika ada pesanan dari konsumen. Selain itu, hambatan lainnya adalah dalam hal transportasi, kurangnya mobil untuk melakukan angkut barang ke kediaman konsumen, sehingga konsumen menunggu lebih lama agar pesannya sampai. Lalu yang selanjutnya ada resiko SDM. Pegawai Sawargi Jaya terdiri dari supir angkutan, kondektur angkutan, penjaga toko, dan tukang bangunan sebagai pengelola gudang. Namun, beberapa hambatan terjadi dimulai dari kurangnya pegawai tetap. Memiliki 2 cabang bukanlah hal yang mudah dalam mengelola pegawai. Terdapat pegawai freelance di 1 cabang lainnya akibat kurangnya pegawai tetap. Terkadang dikarenakan supir beserta kondektur mengirim barang ke banyak tempat dan tidak ada supir lainnya. Tukang bangunan pengganti sementara pekerjaan supir tersebut untuk melayani pesanan yang menumpuk. Hal tersebut terjadi karena kurangnya jumlah pegawai. Selanjutnya, terdapat risiko pemasaran. Toko Bangunan Sawargi Jaya mengalami persaingan harga dengan sesama jenis UMKM lainnya. Terdapat 10 toko bangunan yang berada di sekitar Sawargi Jaya. Hal tersebut mengakibatkan calon konsumen yang lebih memilih toko lain sebagai pilihan toko bangunan. Menurut pengelola, harga yang ditetapkan sudah sebagaimana mestinya. Namun, pembeli tetap tidak melakukan pembelian ulang kepada toko Sawargi Jaya dikarenakan menurut para pembeli harga tersebut mahal. Maka dari itu, kami melakukan pemetaan risiko dengan melihat dari 2 dimensi terjadinya risiko berdasarkan kategori tinggi, sedang, dan juga rendah. Selain itu, kami mengkategorikan dimensi terjadinya risiko dengan dampak yang terjadi. Setelah dilakukan pemetaan risiko dapat disimpulkan melalui diagram pemetaan risiko. Berikut adalah diagram pemetaan risiko. Untuk risiko yang pertama, di fungsi operasional terdapat kurangnya persediaan barang, kemudian lamanya waktu tunggu pembelian barang. Kemudian untuk fungsi perusahaan keuangan, yang pertama adalah harga bahan baku meningkat dan yang kedua pencatatan piutang tidak rapih.
Kemudian untuk fungsi yang ketiga adalah fungsi sumber daya manusia, yaitu kekurangan tenaga kerja. Untuk kelompok risiko yang kedua, untuk fungsi operasional, yaitu tidak terorganisirnya persediaan barang, kemudian penanganan permintaan pelanggan yang lambat akibat gudang tidak rapi. Kemudian untuk fungsi perusahaan keuangan, yaitu kesalahan pencatatan keuangan, dan untuk fungsi pemasaran adalah pelanggan lebih memilih pesaing. Kemudian yang termasuk ke dalam kategori risiko yang ketiga, untuk operasional adalah gudang yang tidak rapi dan tidak terorganisir dan juga kurangnya kendaraan angkut. Sedangkan untuk risiko yang keempat, untuk risiko operasional, korsleting listrik dan juga tidak ada pemeliharaan gudang. Kemudian untuk fungsi SDM yaitu keterlambatan karyawan dan juga karyawan yang tidak menjalani SOP. Setelah itu, kami menyimpulkan perlunya pengendalian risiko dalam toko bangunan Sawargi Jaya. Yang pertama adalah risiko keuangan. Di antaranya adalah menyiapkan tablet dan aplikasi untuk melakukan input data masuk keluar barang dan juga laporan-laporan seperti sistem akuntansi modern atau lebih tepatnya mencoba menerapkan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan juga efisien. Kemudian yang kedua adalah mulai menerapkan etika tegas dan sesuai prosedur jika ada yang ingin berhutang dan mempiutangkan terdapat aturan yang berlaku. Dan yang ketiga adalah menutupi beban usaha sebesar 50 juta rupiah setiap bulannya dengan mengekspansi unit bisnis baru selain bahan bangunan. Contoh unit bisnis barunya mungkin bisa menjual peralatan mesin, kemudian alat tanaman, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, risiko sumber daya manusia. Pertama, menambah karyawan tetap berusia produktif untuk cabang lainnya karena kurangnya pegawai dan memaksimalkan waktu operasional 9 jam per harinya. Kedua, menghentikan sistem pegawai freelance agar lebih fokus dengan pegawai tetap saja. Ketiga, melakukan standar operasional prosedur yang tercatat agar seluruh pegawai menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu keempat, memberikan tunjangan kesehatan untuk supir angkutan dan kondektur karena mobilitas pekerjaan yang tinggi perlu mengantar dan angkut barang. Ketiga, risiko operasional. Pertama, mulai mencatat dan mendata setiap harinya persediaan barang yang keluar dan masuk. Kedua, mulai membuat daftar pesanan ke tiap-tiap produsen. Pertama, produk untuk barang yang kosong. Ketiga, membuat gudang kecil-kecilan yang terorganisir untuk menyimpan persediaan produk yang cepat habis, terkecuali untuk produk bahan berat dan bukan produk yang cepat habis, berada di gudang khusus lainnya. Dan terakhir, risiko pemasaran. Pertama, menyediakan jenis produk lainnya seperti perlengkapan bercocok tanam, perlengkapan kamar mandi, perlengkapan suku cadang bengkel, dan perlengkapan alat kebersihan, yang mana konsumen terkadang menanyakan barang-barang tersebut. Kedua, membeli produk ke produsen tangan pertama tanpa melalui sales, agar keuntungan toko bisa lebih besar namun harga tetap bisa sama dengan toko bangunan lainnya. Selanjutnya, dalam hal monitoring risiko, hal yang perlu dilakukan Sawargi Jaya adalah pencatatan persediaan barang hingga catatan keuangan yang terorganisir perlu dilakukan. Kemudian, evaluasi persediaan barang setiap bulannya, tersedianya karyawan dengan kemampuan dan etos kerja yang tinggi, serta pencatatan, pembelian barang dan catatan piutang pun harus dilakukan agar informasi dapat terkumpul secara efisien. Dan sebagai penutup, kami dapat menyimpulkan bahwa pencatatan dan pendataan persediaan barang maupun keuangan menjadi hal pokok yang sangat penting dilakukan. Kedepannya diharapkan Sawargi Jaya dapat mengorganisir kegiatan bisnisnya lebih baik lagi dan mengidentifikasi setiap permasalahannya pada setiap fungsi perusahaan, agar tidak terjadi lagi bahaya-bahaya yang menyangkut bisnis toko bangunan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.